Berbagai kesimpulan meliputi persepsi publik ya. Ada yang berpendapat bahwa ada backingan paling dari orang tuanya Sagawa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan segmen cerita dulu dengan saya Desi. Teror di balik kanvas. Kehidupan ganda Issei Sagawa. Yang saya mau hanya memakannya, bukan membunuhnya. Tetapi tak ada yang mempercayai ucapan saya. Ada apa sih dengan gerangan ini? Mari kita lihat sekilas dari cuplikan berikut. Berawal dari salah satu mahasiswa S3 di Paris pada tahun 1981 yang mana ia berkebangsaan Jepang dengan nama Issei Sagawa atau kita sebut saja dengan nama panggilan Sagawa. Siapa yang menyangka bahwa mahasiswa jenius itu ternyata memiliki kelainan seksual dengan dugaan fetis dan lebih parahnya merembak menjadi kanibalisme. Naasnya yang menjadi korban adalah salah satu temannya, yang mana temannya ini dalam lingkup satu universitas. Dia perempuan berparas cantik, putih, tinggi, semampai, dan bisa dikatakan sebagai Miss Perfect ya, karena selain fisiknya yang sempurna, ia juga dikenal dengan kecerdasan dan kepintarannya. Ialah Rene Harteveldt, atau kita sebut saja dengan panggilan Rene. Ia adalah salah satu mahasiswi di Paris, tepatnya dengan kampus yang sama dengan Sagawa. Akan tetapi di sini Rene itu berkebangsaan Jerman, guys. Ya. Keduanya berkenalan di kampus dan Sagawa mengakui ketertarikannya terhadap Rene yang memiliki banyak sekali kelebihan termasuk fasih dalam berbahasa Jerman. Dengan modus ingin les dengan Rene, les berbahasa dan bersastra Jerman tentunya, Sagawa berhasil mengundang si Rene ini masuk ke apartemen Sagawa. Kunjungan pertama dan kedua berjalan lancar begitu saja karena Sagawa belum melancarkan aksinya. Akan tetapi pada kunjungan ketiga, hari naas bagi Rene pun tiba. Di saat Rene dengan fasihnya melantunkan puisi dengan menggunakan bahasa Jerman, dari belakang Sagawa menembakkan pistol pada sisi leher Rene bagian kiri, yang mana menyebabkan seketika itu juga Rene pun meninggal dunia di tempat, guys, tepatnya di apartemen Sagawa tersebut. Di situ Sagawa melampiaskan aksi bejatnya dengan memperkosa mayat dari si Rene itu secara brutal. Tidak hanya itu, Sagawa dengan jiwa kekanibalismeannya memutilasi tubuh Rene menjadi beberapa bagian, yang mana sebagian dari bagian tubuh Rene itu dimakan secara mentah-mentah, guys. Ngeri, ngebayanginnya aja nggak bisa gitu ya. Kita yang orang Indonesia biasa makan daging dimasak ya, itu aja kadang kalau kurang matang itu kadang kurang gimana gitu ya, kurang sek gitu ya. Ini dia si Sagawa malah makan daging manusia mentah-mentah, guys, mentah-mentah. Aduh, nggak kebayang sih gimana kekanibalannya si Sagawa ini. Nah, lanjut ke cerita. Sebagian lainnya dari tubuh dari si Rene ini itu ditaruh di kulkas ya, karena niatnya si Sagawa ini di lain waktu dia akan memasak dari bagian tubuh si Rene tersebut. Kemudian sisa dari itu bagian tubuh Rene yang lain itu Sagawa masukkan ke dalam 2 koper. 2 koper yang mana 1 koper itu adalah untuk 2 koper yang mana 1 koper itu adalah untuk 2 koper yang mana 1 koper itu adalah untuk 2 koper yang mana 1 koper itu adalah untuk 2 koper yang mana 1 koper itu adalah untuk 2 koper yang mana 1 koper itu adalah untuk 2 koper yang mana 1 koper itu adalah untuk 2 koper yang mana 1 koper itu adalah untuk 2 koper yang mana 1 koper itu adalah untuk 2 koper yang mana 1 koper itu adalah untuk 2 koper yang mana 1 koper itu adalah untuk 2 koper yang mana 1 koper itu adalah untuk 2 koper yang mana 1 koper itu adalah untuk 2 koper yang mana 1 koper itu adalah untuk 2 koper yang mana 1 koper itu adalah untuk 2 koper yang mana 1 koper itu adalah untuk 2 koper yang mana 1 koper itu adalah untuk 2 koper yang mana 1 koper itu adalah untuk 2 koper yang mana 1 koper itu adalah untuk 2 koper yang mana 1 koper itu adalah untuk 2 koper yang mana 1 koper itu adalah untuk
ya dimutilasi, dimasukkan ke dalam 2 koper, dan Sagawa berniat membuangnya ke danau Buis de Boulogne. Nah, kemudian sebelum tiba di danau, sepanjang jalan itu Sagawa membawa kedua koper tersebut, guys. Koper tersebut itu sepanjang jalan ya, ketika diseret begitu saja, itu meneteskan darah-darah ya, melalui resleting yang terdapat dalam koper tersebut. Nah, hal itu juga yang membuat kecurigaan. Kita sebut saja ada 2 pengunjung di dekat danau tersebut dengan nama Rico dan Leo. Jadi si Rico dan Leo tuh lagi nongkrong biasa gitu kan ya, di taman yang deket danau Buis de Boulogne tersebut ya. Kemudian si Leo tuh memperhatikan, cuy, kok. Ada apa? Gitu si Rico kan. Tuh lihat tuh cowok kayak mencurigakan banget nggak sih? Dia bawa koper ya kan, dijinjing di tangan kanan dan kiri. Lihat tuh bawahnya tuh, wah ada netes apa tuh? Dari kejauhan kayak oli gitu kan. Itu kayak bukan apa, itu kan apa gitu kan, kayak bukan oli tapi kayak oli, apa ya tuh? Dari kejauhan tuh kayak oli gitu. Terus keduanya si Rico sama Leo tersebut kayak mengendap-endap mengawasi si Sagawa yang sedang menyeret kopernya itu menuju danau. Kemudian si Leo dengan syoknya, wow, kok anjing, ini tuh bukan oli, ini ternyata darah. Nah, si Rico juga panik kan, dia dengan wajah yang panik. Ayo, cepetan kita cabut, kita cari polisi setempat. Tibalah mereka berdua di pos keamanan yang deket taman dan danau. Di lalahnya tuh ada kayak pos security, tapi di dalamnya itu ada 1 orang polisi yang sedang bertugas. Dan akhirnya mereka melaporkan kecurigaan mereka. Seorang polisi dan 2 security yang sedang bertugas langsung ke tempat kejadian perkara, guys. Nah, ketika kelimanya nyamperin si Sagawa tuh posisinya tuh di atas jembatan dari danau Buis de Boulogne ya. Kemudian si Leo, si Rico dengan mengajak 3 oknum berwenang tersebut menelusuri jalan yang tadi dilewati sama Sagawa. Dari kejauhan, kelimanya itu melihat si Sagawa mau melempar koper tersebut. Jadilah teriak-teriak si Pak Polisi. Kita sebut dengan Pak Adi. Hei saudara, sini. Kau ngapain? Dan ketika itu juga Sagawa langsung melemparkan kedua koper tersebut. Ya. Akan tetapi di situ Pak Adi beserta 2 rekan security-nya serta Leo dan si Rico nggak bisa cegah dari Sagawa. Akhirnya mereka kayak udah jatuh gitu loh. Barulah setelah si Sagawa pergi, kemudian kelimanya ngontrol, security tersebut cari tim SAR, mencari koper yang dijatuhkan ke danau. Jadilah ketahuan ya, nggak lama dari itu koper dibuka, isinya mayat dari si Rene. Sadis, bener-bener sadis. Kalau kalian bisa lihat, mungkin bisa search ya, ini kejadian tahun 81. Di situ mayatnya Rene itu dimutilasi, bahkan bagian tubuhnya itu sudah nggak lengkap lagi dan dimasukkan ke koper. Barulah ketahuan dari kejahatannya si Sagawa tersebut. Pak Adi beserta 2 security langsung mengevakuasi korban ya, dengan ketentuan ranah hukum yang berlaku.
ya kan? Kemudian dievakuasi di rumah sakit dan ternyata di situ juga berkaitan dan berhubungan dengan pelaporan dari kedua orang tuanya si Rene tentang hilangnya anak mereka, dan teridentifikasilah bahwa mayat yang dibuang oleh Sagawa adalah si Rene tersebut, guys. Orang tua Rene menuntut keadilan terhadap pembunuhan yang menimpa pada putrinya, ya. Orang tua Rene adalah orang berkebangsaan Jerman, ya kan? Rene juga berkebangsaan Jerman yang sama-sama dengan Sagawa sedang merantau, ya kan? Sedang merantau di Paris, tepatnya untuk kuliah S3 di sana. Kemudian di situ Sagawa ditangkap dan anehnya Sagawa itu tidak mau mengakui aksi kejinya, guys. Dia malah berkelit. Yang saya mau hanya memakannya, bukan membunuhnya. Tetapi tidak ada yang mempercayai ucapan tersebut. Parah sih, parah banget. Ini parah banget sih, karena si Sagawa itu pandai berkelit ya. Dia tidak mau mengakui hal tersebut. Kepolisian Paris melakukan BAP, akan tetapi setelah melewati beberapa proses hukum, ya, pada tahun 1984, Sagawa malah dibebaskan tanpa adanya penahanan kembali, guys. Gedek banget sumpah, ikut gedek juga ya, gimana dengan perasaan orang tuanya si Rene coba. Hal itu disebabkan karena ketika proses hukum di Prancis ya mengalami kebuntuan ketika psikiater memutuskan bahwa Sagawa itu dinyatakan tidak waras alias gila ya secara hukum, menjadikannya tidak layak untuk diadili di pengadilan kriminal ya. Dan dari hal itu Sagawa hanya ditahan di rumah sakit jiwa di Paris. Keluarga Sagawa yang notabene-nya adalah orang kaya di Jepang mendesak pemerintah Prancis untuk mengekstradisi kembali ke Jepang ya. Jadi yang awalnya si Sagawa itu ditahan di rumah sakit jiwa yang berada di Paris, kemudian orang tua Sagawa mengajukan ekstradisi hukuman kembali ke Jepang ya pada tahun itu juga, pada tahun 1984. Nah, harapan publik di Jepang, Sagawa akan mendapatkan hukuman yang setimpal. Namun, tanpa disangka, tanpa dinyana ya, hal itu tidak sesuai dengan harapan masyarakat maupun publik, guys. Gedek. Setibanya di Jepang, Sagawa dievaluasi oleh tim dokter di rumah sakit Matsuzuwa, tepatnya di Tokyo. Nah, di situ menyatakan bahwa Sagawa ternyata dalam kondisi mental yang normal dan baik-baik aja, guys. Nggak ada tuh yang kata psikiater waktu di Paris itu kena gangguan jiwa, nggak ada. Di situ normal-normal aja, di Tokyo tuh normal-normal aja, dan tindakannya itu didorong oleh penyelewengan seksual ya, bukan gangguan kejiwaan, akan tetapi melainkan ya ia mengalami kelainan seksual, namanya fetis ya, kelainan seksual. Nah, hal yang mengecewakannya lagi, sistem hukum di Jepang dapat menindaklanjuti kasusnya, tidak dapat menindaklanjuti kasusnya tersebut ya, karena kurangnya akses ke berkas laporan yang dari Paris ya, dan tidak adanya perjanjian ekstradisi yang mengatur kasus tersebut ya, karena ekstradisi yang berlaku itu hanya dari rumah sakit jiwa, bukan dari hukum. Ada-ada aja sih, ikut gedek kan jadi pemirsa. Nah, tanpa bukti yang kuat dan dapat digunakan di pengadilan Jepang, Sagawa akhirnya dibebaskan pada tanggal 12 Agustus 1986, guys. Dibebaskan tanpa syarat, tanpa embel-embel apapun. Nah, fakta menariknya diketahui orang tua Sagawa ini ternyata bukan orang sembarangan, guys, di Jepang sana. Kedua orang tuanya itu dikenal termasuk dalam kalangan orang terkaya nomor sekian di Jepang ya. Berbagai kesimpulan meliputi persepsi publik ya. Ada yang berpendapat bahwa ada
backingan paling dari orang tuanya Sagawa sehingga dibebaskan begitu saja, ya kan? Sehingga ada tidak adanya berkelanjutan ekstradisi hukum di Jepang, ya kan? Bisa saja gitu kan. Ada juga yang berpendapat bahwa kekurangan dari sistem hukum di Jepang, ya. Sistem hukum pemerintah di Jepang itu masih kurang, ya, masih dinilai kurang, dan persepsi lainnya oleh publik. Dan fakta menarik lainnya guys, ya, ternyata fakta menarik lainnya guys, gila sih, ini gila banget. Sagawa setelah kejadian tersebut malah membuat karya yang membuat dirinya malah menjadi artis pada zamannya. Sagawa menuliskan kisahnya itu, kisah yang dia memutilasi korban alias si Rene, ya, kisah dia bagaimana meruda paksa pada Rene itu dalam sebuah manga guys, ditulis di manga. Tahu manga nggak? Manga adalah komik atau novel grafis yang berasal dari Jepang, ya. Dalam budaya Jepang, manga mencakup berbagai genre, ya kan, yang ditujukan untuk semua usia, baik usia anak-anak, baik menjadi usia remaja, dewasa, semua bisa mengkonsumsi manga tersebut, ya. Manga memiliki gaya gambar dan teknik narasi yang khas yang berbeda dari komik barat. Nah, si Sagawa itu malah menulis kisahnya detail di manga. Hal itu menjadikan Sagawa itu malah terkenal guys, malah diidola-idolakan, diidam-idamkan di Jepang. Ya Allah, Tuhan. Aduh, gede banget. Ya enggak? Harusnya dia menerima hukuman, bukan malah yang jadi kebanggaan warga Jepang dengan karya manganya itu, ya kan? Ih, ini gila sih, gila banget. Dan endingnya sekarang Sagawa itu sudah meninggal dunia pada usia 73 tahun, ya. Baru di 2 tahun lalu, yaitu di tahun 2022. Hingga usianya yang menua, dia masih dikenang dengan keartisannya, ya kan, membuat karya manga, ya, karya manga dengan kekurangannya dalam hal fetis, penyakit fetisnya, ya kan, kekurangannya dalam kelainan seksnya, itu ditulis di manga. Semua orang Jepang kayak mengkonsumsi dari manganya tersebut guys. Itu kecewa banget sih gua. Oke, sekian saja kisah dari saya, ya kan. Kembali lagi dalam segmen dulu di hari berikutnya. Oke, silahkan kalian tinggalkan kolom komentar, dan barangkali ada yang mau berbagi cerita dengan kami, silahkan juga bisa DM ataupun meninggalkan jejak kalian di kolom komentar. Sekian dari saya Desi dengan segmen cerita dulu. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.